Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Madewayanto Nugraha dengan NIM FAA 118024 mengikuti program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Di sini saya untuk melengkapi nilai tugas, di sini saya akan mereview kurang lebih 2 jurnal. Untuk jurnal yang saya review yaitu ada 2. Yang pertama, itu ada identifikasi tungau debu rumah di tempat tinggal pasien dermatitis atopik RSUD Petala Bumi Pekanbaru. Dan yang kedua, itu ada correlation the destiny of dermatophagoides SP in household with the score for allergic rhinitis in Jember East Java. Baik, untuk pendahuluannya di sini bisa kita lihat untuk gambar yang pertama di pojok kanan atas itu adalah dermatitis dan yang kedua yang bagian bawah itu allergic rhinitis. Nah, oke, kita yang pertama kita harus tahu apa itu dermatitis atopik atau DA. Nah, untuk dermatitis atopik ini adalah peradangan pada kulit dengan gejala rasa gatal, berlangsung kronik dan berulang. Sering terjadi pada penderita ataupun keluarga yang mempunyai riwayat atopi seperti asma bronkial atau rinitis alergi. Nah, untuk rinitis alergi atau AR di sini adalah penyakit hidung simptomatik akibat peradangan hidung yang disebabkan oleh alergen. Nah, untuk metode penelitian di sini kedua jurnal menggunakan penelitian dengan desain cross seksional. Nah, untuk jurnal yang pertama itu penelitiannya dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2018 dengan populasi penelitian dengan yaitu dengan sampel respondennya pasien dermatitis atopik yang berobat di RSUD Petala Bumi Pekanbaru periode 2017 dengan jumlah 30 pasien dermatitis atopik. Untuk jurnal yang kedua, di sini untuk sampelnya, sampel debu diangkut ke laboratorium parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Nah, untuk setiap sampel debunya itu ditimbang dan dicatat sebanyak 0,1 gram diencerkan dengan Aquades dan diamati di bawah mikroskop stereoskopis. Setiap HDM atau host meat yang ditemukan diambil menggunakan jarum tungau dan difiksasi menggunakan media Hoyer pada kaca objek. Nah, untuk tungau debu rumah ini tetap diidentifikasi menggunakan mikroskop cahaya berdasarkan kunci identifikasi Kolov dan berkonsultasi dengan ahli entomologi jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Jember. Nah, untuk hasil jurnal yang pertama, itu kita bisa lihat ada 4 tabel di sini. Yang tabel pertama itu identifikasi tungau debu rumah. Berdasarkan tabel, 30 tempat tinggal yang teridentifikasi seluruh tempat tinggal pasien dermatitis atopik positif tungau debu rumah. Nah, untuk tabel yang kedua, yaitu lokasi yang ditemukan tungau debu rumah. Di sini untuk derajat penyebarannya, untuk lokasinya hampir seluruh tempat tinggal pasien itu positif tungau debu rumah. Nah, untuk derajat penyebarannya di sini berdasarkan tabel 3 didapatkan bahwa setelah dilakukannya penjumlahan lokasi ditemukan derajat penyebaran tungau debu rumah yaitu sampai 80% tempat tinggal pasien dermatitis atopik tergolong tinggi dan 20% memiliki tingkat penyebaran yang rendah. Nah, untuk gambaran perilaku hengine dari pasien dermatitis atopik ini untuk berdasarkan tabel 4 ini
untuk perilaku hygiene-nya atau kebersihannya itu buruk sebanyak 19 orang atau 63,3% saja yang. Lalu untuk hasil jurnal yang kedua itu didapatkan tabel yang pertama yaitu distribusi usia responden menurut umur. Yaitu untuk umur 20 sampai 24 yang terkena itu ada 5 orang, 25 sampai 29 itu ada 14 orang, dan 30 sampai 34 tahun ada 11 orang. Nah, untuk identifikasi tungau debu rumah ini pada sampel debu kedapatan skor menggunakan SFAR responden. Nah, untuk tabel ketiga hasil dari analisis statik, di sini kedapatan dermatopoiesis SP untuk kedapatannya ada 1 dari 21 dan dari skor SHAR atau SHAR itu nilainya 21 dari 31 responden. Nah, lalu kita lanjutkan untuk pembahasannya. Pembahasan jurnal yang pertama itu penelitiannya ini didapatkan seluruh tempat tinggal pasien dermatitis atopik positif tungau debu rumah. Dari 30 rumah yang diidentifikasi, penelitian ini mengambil debu pada beberapa titik di ruang kamar dan ruang keluarga. Nah, untuk lokasi pengambilan seperti di bawah karpet, sudut ruangan, itu di bawah kursi atau di sofa dan kasur, serta ventilasi. Hal ini memperlihatkan tungau debu rumah dapat ditemukan di semua tempat tinggal pasien dermatitis atopik yang tentunya akan beresiko bagi pasien yang tersensitisasi oleh tungau debu rumah. Lalu untuk yang kedua itu kondisi yang hangat, lembab, dan gelap itu merupakan media yang baik untuk pertumbuhan tungau debu rumah. Nah, untuk tungau debu rumah ini memerlukan suhu ruangan yaitu 50 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Dan kelembapan udaranya 70 sampai 80% untuk hidupnya. Nah, untuk iklim di Kota Pekanbaru ini umumnya beriklim berkisar antara 21,6 derajat Celcius sampai 20,9 derajat Celcius yang cocok digunakan untuk tumbuh kembang dari tungau debu rumah tersebut. Nah, untuk kelembapannya rata-rata yaitu 69 sampai 81%. Dan itu sangat signifikan juga untuk pertumbuhan dari tungau debu rumah tersebut. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu faktor yang hampir di semua tempat tinggal pasien ditemukan tungau debu rumah karena suhu dan kelembapan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan perkembangan tungau. Lalu ada juga perilaku hygiene yang sudah saya jelaskan tadi juga yang buruk, yaitu untuk pasien dermatitis atopik yang berperan penting dalam mengurangi alergen yang dapat memicu terjadinya dermatitis atopik. Maaf. Sebagian besar waktu manusia berada di kamar tidur yaitu sekitar 6-8 jam per hari. Nah, untuk kegiatan kebersihan kamar tidur ataupun ruangan di tempat tinggal dapat membantu menghindari pemicu dari timbulnya dermatitis atopik. Nah, untuk penelitian ini menggambarkan perilaku hygiene dan pasien dermatitis atopik terkait keberadaan tungau debu rumah. Nah, untuk berdasarkan penelitian ini, perilaku hygiene pasien dermatitis atopik terkait keberadaan tungau debu rumah didapatkan perilaku hygiene yang buruk, berjumlah 63,3%. Yang sudah saya bahas tadi di bagian tabel. Nah, untuk hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku hygiene dari pasien dermatitis atopik masih tergolong buruk sehingga dapat memicu reaksinya alergi. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan pasien tentang pengendalian tungau debu rumah dan membersihkan rumah yang baik dari debu. Untuk pembahasan yang kedua, untuk jurnal yang kedua, di sini penelitiannya
sampelnya itu lebih ke perempuan yang dipilih sebagai responden. Nah, untuk setiap yang dilaporkan oleh penelitian sebelumnya bahwa perempuan memiliki pengalaman AR yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang gangguan kesehatan antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan memiliki niat yang lebih tinggi untuk mencari bantuan medis profesional daripada laki-laki. Nah, di sini kenapa perempuan? Karena ibu rumah tangga cenderung lebih banyak terpapar alergen dalam ruangan seperti alergen ke HDM atau tungau debu rumah, karena aktivitas sehari-hari mereka seperti membersihkan rumah, membersihkan perabotan rumah tangga, itu sangat berpengaruh terhadap terkenanya tungau debu rumah. Nah, untuk kedapatan alergen HDM ini di rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor fisik, lingkungan, dan faktor rumah tangga. Nah, untuk lingkungan fisik ini meliputi garis lintang iklim, musim, curah hujan, ketinggian, dan jarak dari pantai. Untuk faktor rumah tangga meliputi desain rumah, umur bangunan, bahan bangunan, orientasi rumahnya, lalu jenis perabotannya juga yang digunakan. Untuk lokasi lingkungan, di sini kita bisa lihat dari ventilasinya, sistem termal, status ekonomi keluarga, dan jumlah dan perilaku penghuni. Nah, untuk tidak adanya di sini mengatakan tidak adanya responden yang mengalami gejala hidung pada bulan-bulan tertentu yang dikenal sebagai rinitis alergi musiman atau AR. Nah, di negara 4 musim. Nah, untuk gejala hidung bisa muncul pada bulan-bulan tertentu saat musim serbuk sari datang, karena Indonesia adalah negara 2 musim. Tidak mudah menemukan rinitis alergi musiman. Baik, sekian dari saya dari perbandingan 2 jurnal yang sudah saya paparkan, yaitu jurnal yang pertama itu terkait tungau debu rumah yang menyebabkan penyakit dermatitis atopik pada pasien dermatitis atopik, dan yang kedua itu tentang tungau debu rumah yang menyebabkan penyakit pada ibu rumah tangga atau spesifiknya perempuan yang melakukan kesehariannya, kesibukannya itu di rumah, yang terjangkit penyakit rinitis alergi. Baik, sekian dan terima kasih.